Cerita bermula saat tentara Amerika berperang di Vietnam. Beberapa helikopter tiba untuk mengevakuasi pasukan yang sudah kalah dalam pertempuran. Di tengah kacau situasi, salah satu prajurit bernama McGregor tertembak dan masih berusaha lari di antara banyaknya pasukan. Hingga saat semua orang berlomba menyelamatkan dirinya sendiri, rekan yang bernama Frank rela menolongnya meskipun ia sangat kesulitan. Dan karena serangan semakin tidak terbendung, satu-satunya helikopter terpaksa pergi meninggalkan dia dan pasukan yang tersisa. Lepas peristiwa itu, keluarga dari Frank masih menanti kabar tentang hilangnya pasukan di Vietnam. Kolonel Rhodes, nama dari sang ayah, berharap putranya masih hidup di suatu tempat dan bisa kembali suatu hari nanti. 5 tahun kemudian, adegan berpindah di Bangkok, Thailand, di mana Rhodes yang memang veteran perang besar memulai pencarian putranya pada segelintir orang penting yang ia kenal. Namun karena lebih dari 400 tentara Amerika yang ditahan, ia kesulitan untuk mencari tahu di mana putranya berada. Bahkan bermacam-macam cara sudah ia lakukan, tapi tak jarang ia justru ditipu mentah-mentah. Tak menyerah begitu saja, Rhodes menemui salah satu orang mata-mata. Dan dari sana, ia mendapat informasi bahwa Frank ditahan di kamp Laos, tanpa ada bukti detail tempat yang jelas. Hingga di tahun 1982, saat pemerintah Amerika sudah lepas tangan mengenai kasus ini, ia masih melakukan pencarian meskipun memakan banyak waktu dan uang. Bahkan ia meminta bantuan dari rekan militernya dan mendapatkan gambar jelas sebuah bentuk kamp di Laos yang dipenuhi pematang sawah dan dikelilingi sungai. It's a prison camp in Laos. Pada akhirnya, Rhodes pun memutuskan untuk mengumpulkan veteran perang Vietnam, termasuk beberapa yang merupakan bagian dari peleton Frank. Di antaranya bernama Blaster, yang merupakan teman dekat Frank, Wilkes yang menderita PTSD atau trauma akan perang yang dulu ia alami. Selain itu, ia juga meminta bantuan dari 2 pilot helikopter kenalan baiknya. Mereka bernama Chad dan Johnson, di mana dari mereka semua masih sulit untuk menyetujui rencana gila tersebut. No, I think I'll stay home tonight. You cannot lay that kind of guilt on me. No. Selesai membentuk tim, Rhodes menghubungi sahabat sekaligus pengusaha minyak kaya raya. Dia adalah Harry, ayah dari McGregor yang namanya terdaftar dalam pasukan yang hilang. Ia berperan penting dalam mengurus seluruh keuangan, termasuk pembuatan replika perkemahan Vietnam yang sudah selesai. Lepas dari itu, Rhodes mengajak satu orang terakhir yang merupakan rekan baik Frank. Dia bernama Sailor, yang kini mendekam di dalam penjara akibat perbuatan buruknya. Dan saat tim telah dibentuk, mereka langsung berangkat menuju Texas, camp untuk mereka berlatih senjata. Tiba di camp buatan yang dirancang semirip mungkin, mereka dikenalkan dengan Scott, mantan angkatan laut yang akan mengajarkan teknik pelatihan, di mana mereka meremehkan kemampuannya, lantaran Scott belum memiliki banyak pengalaman. Keesokan hari mereka memulai latihan dasar, baik dari kekuatan maupun kecepatan. Karena pada dasarnya, pekerjaan mereka kini sudah bukan lagi seorang tentara, dan mereka harus melakukan hal yang sudah lama tidak mereka praktekkan. Singkat waktu setelah beberapa minggu berada di sana, latihan berjalan semakin berat. Mereka mulai merasakan bosan dan lelah karena harus menjalani hal yang sama dan terus mendapatkan tekanan. Hal tersebut membuat Scott mencoba membangkitkan semangat mereka, karena hal ini bukanlah apa-apa ketika mereka berhadapan langsung dengan pasukan Vietnam. Namun perkataannya justru membuat Sailor marah, hingga pertengkaran pun tak bisa dihindari. Jelas Sailor yang sudah terkenal dengan sepak terjangnya sangat mudah untuk mengalahkan Scott. Namun dari situ pula mereka baru mengetahui bahwa perbuatan Scott selama ini semata-mata karena ia tak mau mereka terluka, seperti ayahnya yang ditembak jatuh oleh pasukan Vietnam. Setelah latihan dasar dikuasai, mereka mulai mengatur skenario penyerangan, di mana pasukan terpisah di beberapa titik dan akan menyerang camp secara bersamaan. Baru setelah selesai, helikopter masing-masing akan menjemput satu persatu rekan mereka dan mengharuskan bergerak sesingkat mungkin.
Sementara itu, anggota CIA meminta Harry untuk membatalkan seluruh rencana karena hal itu dianggap akan merusak kerjasama dengan Vietnam. Bahkan tak hanya itu, CIA juga mengancam akan menggugat perusahaannya jika rencana ini tetap berlanjut. Fuck you, Art. Di sisi lain, Rhodes dan pasukan mulai menjalankan latihan terakhir mereka, di mana saat seluruhnya sudah dalam posisi, 3 helikopter tiba hingga Blaster mengaktifkan seluruh peledak, sampai camp dibuat hancur berantakan. Isyarat itu pun diteruskan oleh Scott. Ia bertugas menjadi penembak jitu yang langsung menghabisi para penjaga di tiap-tiap sudut. Hingga saat situasi aman, helikopter pun masuk dan langsung melakukan misi penyelamatan. Setelah berhasil mengangkut beberapa tawanan, satu persatu dari mereka mulai dijemput dan berhasil menyelesaikan tepat waktu sesuai rencana awal. Berakhirnya pelatihan, Harry menghadiahkan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih atas seluruh kerja keras dan pencapaian mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Rhodes dan tim tiba di Bangkok, mereka justru disergap oleh CIA lantaran takut akan terjadi krisis internasional. Kepolisian pun menyita satu truk senjata dan peralatannya, bahkan mengancam akan menjebloskannya ke penjara jika rencana ini tetap berjalan. I don't want to put an old soldier like you in jail. Lepas dari itu, tim masih bertekad untuk menyelamatkan para tawanan. Bahkan mereka memakai uang hasil pemberian Harry demi mendapatkan senjata pengganti. Mereka pun berangkat menemui kenalan Rhodes. Dia bernama Jiang, orang yang mempunyai banyak koneksi sekaligus menjual berbagai persenjataan. Tak hanya itu, Jiang pun rela ikut dalam misi dan memberi penawaran senjata dengan harga yang cukup murah. Setelah seluruh persiapan selesai, Jiang mengenalkan kedua putri yang bernama Lai Fun dan Mai Lin. Mereka akan ikut serta ke Laos dan langsung berangkat menempuh perjalanan yang sangat panjang. Setelah berhari-hari melewati hutan dan perbukitan, tim tiba-tiba dihadang oleh tentara Vietnam yang patroli di perbatasan Laos, di mana mereka mengira Jiang dan tim menyelundupkan opium hingga ingin memeriksa kargo yang mereka bawa. Mereka pun senang hati mengizinkan 3 orang pasukan Vietnam mendekat, dan saat mereka hampir menggeledah barang bawaan, Rhodes langsung memberi kode untuk melakukan penyerangan. Akibat dari serangan tersebut, banyak pasukan Vietnam yang tumbang dan 2 orang meloloskan diri. Namun sayangnya, peluru yang mengenai tubuh Mai Lin menembus ke organ vital hingga menewaskannya. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan 1 RPG dan beberapa buah granat. Bahkan yang paling fatal, 1 radio telah rusak hingga memutus jalur komunikasi antar tim. Namun meski begitu, Jiang merasa tak punya banyak waktu untuk berduka dan tetap ingin melanjutkan perjalanan. Maka keputusan pun diambil, di mana Rhodes berujung merencanakan plan B, yakni pasukan darat harus menunggu kedatangan helikopter tanpa kode darinya, serta melakukan perjalanan terpisah, di mana tim darat yang menuju camp akan mengikuti jejak hutan, dan tim udara akan membajak helikopter mengikuti jalur sungai. Berbekal sebuah kompas, pasukan di darat berhasil menemukan camp tahanan yang sesuai dengan peta, di mana camp dikelilingi persawahan dan sebuah jembatan panjang sebagai akses jalan. Akan tetapi saat mereka teliti lebih jauh, camp tampak sepi seperti tak ada satupun orang di dalamnya. Hal tersebut membuat Blaster dan Wilkes memilih untuk lebih dekat, agar dapat menjangkau pemandangan yang lebih jelas. Namun setelah mereka berenang ke tengah, pandangan mereka masih juga terhalang oleh sebuah jembatan. Alhasil mereka mencari satu-satunya jalan lain, di mana kali ini Wilkes diharuskan melawan rasa traumanya. Di sisi lain, Rhodes dan pasukan seharusnya sudah tiba di tempat mereka membajak helikopter. Namun ternyata helikopter baru datang dan mendarat di tempat yang berbeda. Maka mereka pun langsung melakukan pengejaran. Sementara itu, gorong-gorong yang Wilkes lewati tembus hingga masuk ke dalam camp. Ia pun memutuskan keluar saat kondisi ditaksir aman terkendali.
Sampai kemudian ia dikejutkan saat seseorang memergoki posisinya. Seketika ia lari terbirit-birit dan sangat ketakutan, tanpa ia tahu bahwa pasukan Vietnam ada di depannya. Di saat yang sama pula, Scott dan Jiang yang masih berada di semak-semak melihat gerombolan tawanan yang baru muncul dari barak sungai. Atau sudah dipastikan alasan kosongnya camp karena mereka semua sedang bekerja. Para tawanan pun berjalan melewati jembatan, di mana salah satunya Blaster kenali sebagai pasukan Amerika yang berasal dari peletonnya. Hingga posisinya pun hampir ketahuan, namun ia berhasil bersembunyi sampai Wilkes kembali dengan membawa jasad pasukan Vietnam. Setelah itu, mereka pun langsung mengontak tim udara bahwa pasukan Amerika memang benar-benar ditahan di sana. Singkat waktu saat malam, Blaster dan pasukan memulai pergerakan dengan memasang tiap jebakan di bawah jembatan. Begitupun titik-titik lainnya, mereka lakukan tanpa terdeteksi oleh pasukan Vietnam. Tak terasa pagi menjelang, Rhodes bersama tim telah tiba di tempat helikopter berada, di mana mereka langsung siaga mengambil posisi dan segera maju untuk melakukan penyerangan. Pasukan Vietnam yang masih tertidur jelas dibuat terkejut dan tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka pun langsung dikumpulkan saat para pilot mencoba mengambil alih helikopter, di mana kendala kembali terjadi, yakni helikopter Johnson yang tidak mau menyala. Alhasil mereka membetulkannya terlebih dahulu, di mana Lai pun berjaga dan tidak segan untuk menembak jika pasukan Vietnam mencoba melawannya. Dan setelah berusaha memperbaikinya, helikopter pun bisa kembali menyala, di mana mereka bersiap untuk meninggalkan tempat. Namun Lai pun diserang hingga Chart menolongnya sampai mereka lolos dari sana. Sementara di camp, mereka mulai menanti datangnya helikopter karena kini sudah melewati batas jam yang ditentukan. Terlebih, para tawanan hendak melewati jembatan dan mereka berada di pilihan yang sulit. Apakah harus menyerang sekarang atau harus menunggu pasukan udara? Dan keputusan pun pada akhirnya diambil. Blaster memilih meledakkannya saat itu juga. Mengetahui bahwa pasukan Vietnam hendak menyeberangi jembatan, Blaster kembali menekan pemicu hingga jembatan dibuat hancur. Namun sayangnya, setengah dari jembatan masih berdiri dan masih bisa dilalui. Alhasil ia nekat berlari ke sana untuk memblokir serangan, meskipun pasukan Vietnam terus menembakinya. Begitupun Scott dan Jiang yang terus menyerang beberapa titik pertahanan Vietnam, sampai tim penjemput udara pun datang. 5, 6, come on! Come on, you guys, we can get him out of here, come on! Belum selesai begitu saja, pasukan Vietnam berniat mengepung posisinya dari air maupun di darat. Hingga Blaster tak punya cara lain, yakni memilih mengorbankan dirinya hancur bersama-sama. Tepat saat itu juga, Chart langsung melakukan serangan hingga camp dibuat porak-poranda. Para tawanan berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka, hingga helikopter yang Rhodes kendarai pun berujung ditembak jatuh. I'm gonna take out the tower, hold on! Beruntung mereka masih selamat dan langsung bergerak untuk mencari tawanan Amerika, di mana Sailor terus mendobrak tiap pintu hingga menemukan satu rekannya. Begitupun Rhodes yang terus memanggil nama putranya, namun justru menemukan tawanan lain yang kini benar-benar dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka tak hanya lupa tentang kampung halaman, tapi juga lupa dengan bahasa mereka. Sementara itu, Scott semakin tak berdaya saat menemukan Jiang yang telah tewas tertembak. Begitupun saat ia melihat helikopter Chart yang ditembak jatuh, hingga ia pun segera bergerak untuk menyelamatkannya. Beruntung Chart berhasil selamat, bahkan mampu menghancurkan perahu pasukan Vietnam. Di saat yang bersamaan, tim berhasil mengevakuasi beberapa orang tawanan. Namun karena putranya belum ditemukan, Rhodes berniat kembali masuk seorang diri, sambil menitip pesan bahwa Johnson harus meninggalkannya jika ia tak kembali dalam waktu 1 menit. Ia pun bergerak membuka satu persatu penjara, di mana ia menemukan seorang tawanan yang sangat ia kenal, yakni McGregor, putra dari Harry. McGregor? Maka setelah itu, mereka segera pergi untuk menyelamatkan diri.
Namun pasukan Vietnam terus menyerang hingga Sailor pun tergerak untuk menolongnya. Di mana evakuasi kali ini berlangsung sangat sulit sampai Sailor harus tertembak dan memilih mengorbankan dirinya. Bertepatan dengan itu, helikopter pun pergi meninggalkan camp untuk menyelamatkan Scott dan Chart. Saat di perjalanan, mereka masih sangat terpukul atas tewasnya rekan mereka, termasuk Laifun yang kehilangan ayah dan saudaranya dalam waktu yang sama. Hingga McGregor pun menyampaikan bahwa Frank telah tewas akibat menderita sakit yang parah. Selepas aksi penyelamatan, pasukan Amerika yang ditawan kurang lebih 10 tahun mendapat sambutan baik dari keluarga, pemerintah, dan awak media. Bahkan meski Rhodes tidak menyambut kepulangan putranya, kini setidaknya ia sudah merelakannya. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan keberanian yang sangat tidak biasa. Bahwa meskipun sudah 10 tahun lamanya, Rhodes masih ingin tahu bagaimana kabar putranya dan ingin membawanya hidup-hidup. Begitupun pasukan yang lainnya, meski mereka tahu resiko kembali ke Vietnam yakni tidak akan pulang dalam kondisi hidup, mereka tetap melakukannya karena melihat kegigihan Rhodes selama ini. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.